Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mutaharoh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Yang pertama ini adalah definisi barang publik. Barang publik adalah sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Contohnya, jalan raya, jembatan, dan tempat ibadah. Definisi barang publik sendiri yang paling umum menekankan pada dua atribut yang kelihatannya menjadi karakteristik dari banyak barang yang diproduksi pemerintah yang bersifat eksklusif atau non-excludable dan non-rivalry. Seperti jalan raya dan jembatan itu sendiri merupakan barang publik yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Seberapa banyak pengguna jalan yang tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Semua orang dapat menikmati dan manfaat dari jalan raya, atau non-eksklusif. Selanjutnya yaitu sifat barang publik berdasarkan penggunaannya, yaitu ada dua. Ada non-rivalry dan non-excludable. Non-rivalry itu sendiri adalah dalam penggunaannya barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Jadi, barang-barang non-rivalry adalah barang di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal nol. Selanjutnya yaitu non-excludable atau barang publik. Ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersebut tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut, atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu definisi eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas dapat digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh suatu pihak yang ditimbulkan oleh tindakan pihak lain. Nah, ini jenis-jenis eksternalitas ditinjau dari segi dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif itu sendiri adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Yang kedua yaitu eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah efek samping yang negatif dari suatu tindakan dari pelaku ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlihat dalam tindakan ekonomi tersebut. Nah, ini faktor-faktor penyebab eksternalitas. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Berikut faktor-faktor penyebab eksternalitas yaitu karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, dan yang terakhir yaitu kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan di mana unsur hak pemikiran atau pengusaha sumber daya tidak terpenuhi. Ini solusi pihak swasta terhadap eksternalitas, yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak swasta dalam mengatasi persoalan eksternalitas, salah satunya melalui konsep CSR atau Corporate Social Responsibility, yang dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah mengatasi eksternalitas, yaitu ada 4.
4 cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi eksternalitas tersebut. Yang pertama, kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota. Penyusunan kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota merupakan bentuk intervensi pemerintah guna meminimalkan eksternalitas negatif akibat pemanfaatan ruang perkotaan secara berlebihan. Yang kedua yaitu regulasi. Regulasi adalah tindakan yang mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Di sini pemerintah dapat membuat peraturan di mana dengan aturan tersebut masyarakat akan paham terhadap penyebab eksternalitas itu sendiri. Yang ketiga yaitu pajak Pigouvian. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Hal itu membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi perusahaan atau konsumen. Yang terakhir yaitu adalah subsidi. Subsidi ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penyebab harga komoditi. Nah, dalam subsidi ini jadi keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Namun dalam subsidi ini memiliki kelemahannya, yaitu kelemahan dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas. Karena dengan melakukan eksternalitas, mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Masuk kepada hak kepemilikan. Hak kepemilikan mungkin banyak mengartikan hak kepemilikan terbatas hanyalah benda. Namun sebenarnya hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak untuk memiliki, mengelola, menjual, menggunakan, ataupun kebebasan akses dan lain-lain terhadap sesuatu. Contohnya, jika industri akan membuang limbah ke sungai, maka ia harus membayar atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa lingkungan sungai telah mendapatkan pengakuan. Peran pemerintah mempertegas atau menjamin hak-hak masyarakat atas jasa lingkungan tersebut. Dari pengertian hak kepemilikan tadi, dengan kata lain, properti dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu yang di dalamnya terkandung makna hak untuk paling tidak mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Property right itu sendiri juga memiliki beberapa tipe, yaitu NIM. Yang pertama yaitu tipe kepemilikan privat, kepemilikan bersama, kepemilikan negara, akses terbuka, atau tanpa kepemilikan. Di sini ada beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban. Terhadap pertama, kepemilikan privat yang dimiliki oleh individu, haknya akses pemanfaatan dan kontrol, sedangkan kewajibannya mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial. Ada kepemilikan bersama, pemiliknya kolektif, haknya yaitu akses pemanfaatan, kontrol, atau pengecualian kepada non-pemilik, kewajibannya merawat, mengatur tingkat pemanfaatannya. Tipe yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Pemiliknya adalah negara atau warga negara. Haknya akses pemanfaatan, kontrol, atau menentukan aturan. Kewajibannya menjaga tujuan dan manfaat sosial. Tipe yang keempat yaitu akses terbuka tanpa kepemilikan. Nah, haknya itu pemanfaatan, kewajibannya tidak ada. Selanjutnya, hak kepemilikan memiliki rezim kepemilikan menurut Bromley tahun 1991 membagi rezim kepemilikan menjadi 4, yaitu rezim kepemilikan individu atau pribadi,
yakni kepemilikan pribadi atau sesuatu di mana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Yang kedua yaitu rezim kepemilikan bersama, yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu di mana hak, kewajiban, dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu rezim kepemilikan oleh negara. Hak kepemilikan dan aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh dimilikinya. Tidak boleh memilikinya, jadi hanya negara saja yang mengatur dan yang memiliki. Yang terakhir yaitu rezim akses terbuka. Tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersebut. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.